Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yularsati dengan NIM 12401217. Di sini saya akan mengerjakan UTS Ulumul Hadis, yaitu membaca materi 1 hingga 11 banyak 7 kali. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Definisi hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Dalam kajian Ulumul Hadis terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan penting untuk dipahami perbedaannya. Hadis secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau. Sunnah memiliki arti yang hampir sama dengan hadis, namun sering digunakan dalam konteks hukum dan praktik keagamaan. Dalam ilmu fikih, sunnah merujuk pada suatu yang dicontohkan oleh Nabi dan dianjurkan untuk diikuti. Kabar bisa berarti berita. Dalam sebagian literatur, kabar digunakan secara umum untuk semua riwayat baik dari Nabi maupun selain Nabi. Ada juga ulama yang membedakan antara hadis khusus dari Nabi dan kabar dari selain Nabi. Kabar bisa Atsar biasanya digunakan untuk merujuk kepada riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, bukan dari Nabi. Namun dalam beberapa penggunaan, atsar juga berarti hadis. Yang kedua, urgensi hadis dalam studi Islam. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Banyak hukum dalam Islam yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, melainkan dijelaskan melalui hadis Nabi. Hadis membantu memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Nabi sebagai penerima wahyu adalah penjelas langsung terhadap Al-Quran. Dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam, seperti fikih, tafsir, akhlak, dan sejarah Islam, hadis menjadi referensi utama untuk mengetahui praktik dan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Hadis juga menjadi dasar pembentukan peradaban Islam yang ideal, karena berisi teladan hidup Rasulullah yang mencakup berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan ibadah. Yang kedua, materi tentang dalil kehujahan hadis. Dalil kehujahan hadis dalam Islam didasarkan pada beberapa aspek penting yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, dalil-dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengaitkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya, seperti Quran Surah Al-Imran ayat 32. Hal ini menunjukkan kewajiban mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Contoh hadis yang dijelaskan hukum secara rinci adalah sabda Nabi tentang potongan tangan pencuri untuk nilai tertentu. Hadis riwayat Bukhari yang memperjelaskan ayat Al-Quran tentang hukum pencuri. Yang kedua, dalil dari sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegangan teguh pada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Malik dan Hakim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan takkid menguatkan isi Al-Quran. Bayan tafsir menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan. Bayan taksin dan takkid membatasi atau memberikan rincian terhadap ayat yang bersifat umum atau mutlak. Bayan tasyri' menetapkan hukum secara mandiri dalam hal-hal yang tidak disebut dalam Al-Quran. Fungsi tafsir terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penting, yaitu 1. Bayan takrir. Hadis berfungsi sebagai penguat atau penegas terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ini menjelaskan dan memperkuat makna ayat-ayat yang ada. Contohnya, hadis tentang puasa yang menyatakan jika kamu melihat bulan maka berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari menguatkan perintah puasa dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bayan takkid. Hadis memberikan batasan atau syarat pada ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan hukum pencurian secara umum, hadis menjelaskan bahwa hukum bagi pencuri adalah memotong tangan mereka. Hadis riwayat Bukhari yang memberikan rincian lebih lanjut pada ayat terkait Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Yang ketiga, bayan tafsir. Hadis berfungsi merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Misalnya penjelasan mengenai cara pelaksanaan sholat atau zakat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran tetapi diuraikan dalam hadis. Yang keempat, taksis. Hadis berfungsi untuk mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan perintah untuk membuat baik pada orang tua secara umum, hadis dapat menjelaskan situasi spesifik di mana ketaatan itu harus diberikan. Yang terakhir, tasyri'. Hadis dapat menetapkan hukum baru yang tidak dapat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menciptakan norma-norma baru dalam konteks tertentu seperti dalam hal transaksi atau perilaku sosial. Yang ketiga, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, sejarah hadis prokodifikasi. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan oleh Rasulullah, kemudian oleh para sahabat dan tabi'in.
Penulis hadis belum dilakukan secara sistematis dan penyampaian lebih banyak secara hafalan. Masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Setelah wafatnya Rasul dan generasi sahabat, mulai muncul kebutuhan untuk mengumpulkan hadis secara tertulis agar tidak hilang. Ulama mulai menyusun kitab-kitab seperti Muwatta Malik, Sahih Bukhari dan lainnya. Yang ketiga, masa pertasihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada tahap ini, para ulama menyusun metode kritik hadis, ilmu mustalahul hadis untuk menilai keabsahan hadis termasuk klasifikasi hadis sahih, hasan dan dhaif. Sistem verifikasi hadis pun diperkuat. Baik, yang keempat yaitu hadis dari kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian dan contoh hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Contohnya, hadis tentang barang siapa yang berdusta atas namaku. Yang kedua, pengertian dan contoh hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh sedikit orang, namun kemudian tersebar dan dikenal luas oleh banyak orang. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang ketiga, pengertian dan contoh hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, bisa satu atau beberapa orang saja dalam setiap tingkatannya. Contoh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu tabi'in saja. Yang kelima, hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, mutawatir, tidak terdapat kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hadis sahih merupakan tingkatan hadis tertinggi dan dapat dijadikan sebagai hujjah, dalil dalam agama Islam. Contoh hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Hadis sahih terbagi menjadi dua macam utama berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih li zatihi, yang kedua, hadis sahih li khairini. Hadis hasan secara bahasa berarti hadis yang baik atau bagus. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun dabitnya, kekuatan hafalannya lebih rendah dibandingkan perawi hadis sahih. Sanadnya bersambung, tidak terdapat syah, kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hingga hadis hasan berada satu tingkat di bawah hadis sahih dalam hal kekuatan hujjah, namun tetap dapat dijadikan sebagai dalil dalam agama Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dikaitkan dengan akidah. Contoh hadis hasan, innama abwaba jannati tahtati lisuyu. Artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Karena tidak memenuhi syarat tersebut hadis dhaif memiliki tingkatan yang paling rendah dalam ilmu hadis dan umumnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal-hal pokok seperti akidah. Namun sebagian ulama memperbolehkan penggunaan dalam hal faihalul amal, kekuatan amal dengan syarat kelemahannya tidak terlalu parah dan tidak bertentangan dengan adil yang lebih kuat. Contoh hadis dhaif. Hubbul watani minal iman, artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Berikutnya, materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Rangkaian perawi hadis harus bersambung tanpa ada yang terputus. Yang kedua, rawi adil. Para perawi harus memiliki sifat adil, yakni berakhlak baik dan tidak melakukan dosa besar. Yang ketiga, rawi dabit. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang terpercaya. Yang keempat, tidak janggal. Hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Yang kelima, tidak ada ilat. Tidak terdapat cacat tersembunyi dalam hadis yang bisa memengaruhi keabsahannya. Selanjutnya, syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi hadis. 1. Syarat dalam penerimaan hadis. Tahammul. Tahammul berarti menerima atau menanggung hadis dari guru atau sumbernya. Syarat-syarat utama seorang perawi dalam tahammul adalah tamyiz, berakal, memiliki hafalan kuat,
Muslim, baligh, adil. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis. Ada berarti penyampaian atau meriwayatkan hadis kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Syarat-syarat perawi dalam ada adalah muslim, baligh dan berakal, adil, dabit, dan tidak lalai dan tidak banyak berangan-angan. Yang ketiga, sipnot. Dalam proses tahammul ada serta kualitas persambungannya. Sipnot adalah bentuk atau metode khusus yang digunakan dalam periwayatan hadis agar sanad dan matan hadis tersampaikan dengan benar dan terjaga keasliannya. Proses tahammul dan ada dilakukan secara ilmiah dan sistematis, bukan spontan atau tradisional semata. Hal ini bertujuan menjaga kualitas dan keaslian hadis yang diriwayatkan. Hadis yang diriwayatkan harus tidak aneh atau menyalah riwayat lain yang lebih kuat dan tidak ganjil bertentangan dengan kebiasaan periwayatan agar dapat diterima. Metode periwayatan melibatkan berbagai teknik seperti asima, mendengar langsung, al-kitabah, menulis, dan lain-lain yang diterapkan secara ketat untuk menjaga sanad dan matan hadis. Yang kedelapan yaitu hadis mauhud. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, yaitu hadis yang secara sengaja dibuat dan disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Yang kedua, kemunculan. Hadis palsu mulai muncul setelah wafat Nabi SAW, khususnya pada masa-masa pertikaian politik, munculnya golongan-golongan sesat, dan saat Islam mulai berkembang luas. 3 faktor yang melatar belakanginya: kepentingan politik, fanatisme golongan atau kelompok, usaha merusak Islam dari dalam, dan motif ekonomi, misalnya untuk menarik minat terhadap produk tertentu. Selanjutnya, tentang ilmu rijalul hadis. Yang pertama, pengertian ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari segi identitas, kepribadian, kredibilitas, maupun latar belakang kehidupan mereka guna menilai validitas sebuah hadis. Urgensi ilmu rijalul hadis dalam studi hadis sangat penting dalam menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak. Melalui ilmu ini, kualitas sanad hadis dapat diuji sehingga diketahui apakah perawi tersebut sikah dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga, contoh aplikasi ilmu rijalul hadis digunakan dalam menelusuri sanad hadis dan menilai setiap perawi. Misalnya, jika ada perawi yang dikenal lemah atau pembohong, maka hadis yang diriwayatkan oleh bisa ditolak atau dinilai dhaif, lemah. Selanjutnya, ilmu asbabul wurud. Ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis, termasuk konteks historis peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan sanadnya pada waktu tertentu. Secara etimologis, asbab berarti sebab-sebab atau segala sesuatu yang menghubungkan suatu hal dengan hal lain, sedangkan wurud berarti datang atau muncul. Jadi asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya hadis atau konteks yang mengatakan pada turunnya suatu hadis. Urgensi ilmu asbabul wurud dalam studi hadis. Ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis secara tepat karena membantu menentukan apakah hadis bersifat umum atau khusus, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak, menjelaskan apakah ada pembatalan dalam hadis, mengungkapkan sebab-sebab yang mendasari suatu hukum dalam hadis, membantu memahami makna hadis yang sulit atau muskil, mencegah kesalahpahaman dan interpretasi keliru terhadap hadis yang dikutip tanpa konteks. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud. Beberapa contoh aplikasi ilmu asbabul wurud dalam memahami hadis adalah toharo, sholat, dan puasa. Ilmu ini membantu memperjelas makna dan penerapan hadis sesuai dengan konteks aslinya, sehingga pemahaman terhadap hadis menjadi lebih akurat dan tidak sah kaprah. Yang terakhir, pengertian tahrij hadis. Tahrij hadis adalah suatu metode ilmiah dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber asli sebuah hadis. Proses ini bertujuan untuk mengetahui di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab hadis primat, siapa yang para perawinya, dan bagaimana kualitas sanad serta matannya. Dalam proses tahrij, seorang peneliti harus akan menghubungkan hadis yang disebutkan dalam suatu buku atau perkataan ulama dengan sumber aslinya, misalnya dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abdul Dawud, atau kitab lainnya. Yang kedua, manfaat takhrij al-hadis.
tahrir hadis memiliki berbagai manfaat penting, baik dalam studi keilmuan maupun dalam praktik dakwah. Beberapa manfaat antara lain: mengetahui sumber hadis secara tepat, menilai kualitas hadis, memverifikasi kebenaran dalam sebuah hadis yang banyak tersebar di masyarakat, mendukung kajian ilmiah dan akademik, menjaga kemurnian ajaran Islam, meningkatkan pemahaman tentang sanad dan matan hadis. Yang ketiga, cara melaksanakan tahrij al-hadis. Untuk melakukan tahrij hadis secara benar dan sistematis, terdapat beberapa langkah penting yang harus ditempuh. Pertama, mencari hadis berdasarkan lafaznya. Yang kedua, menentukan sumber hadis. Yang ketiga, menganalisis sanad hadis. Yang keempat, menilai matan hadis. Yang kelima, menyampaikan hukum atau derajat hadis. Yang keenam, mencantumkan hasil akhir tahrij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Larsati dengan NIM 12401217. Di sini saya akan mengerjakan UTS Ulumul Hadis, yaitu membaca materi 1 hingga 11 banyak 7 kali. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Definisi hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Dalam kajian Ulumul Hadis terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan penting untuk dipahami perbedaannya. Hadis secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau. Sunnah memiliki arti yang hampir sama dengan hadis, namun sering digunakan dalam konteks hukum dan praktik keagamaan. Dalam ilmu fikih, sunnah merujuk pada suatu yang dicontohkan oleh Nabi dan dianjurkan untuk diikuti. Kabar bisa berarti berita. Dalam sebagian literatur, kabar digunakan secara umum untuk semua riwayat, baik dari Nabi maupun selain Nabi. Ada juga ulama yang membedakan antara hadis khusus dari Nabi dan kabar dari selain Nabi. Kabar bisa Atsar biasanya digunakan untuk merujuk kepada riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, bukan dari Nabi. Namun dalam beberapa penggunaan, atsar juga berarti hadis. Yang kedua, urgensi hadis dalam studi Islam. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Banyak hukum dalam Islam yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, melainkan dijelaskan melalui hadis Nabi. Hadis membantu memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Nabi sebagai penerima wahyu adalah penjelas langsung terhadap Al-Quran. Dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam seperti fikih, tafsir, akhlak, dan sejarah Islam, hadis menjadi referensi utama untuk mengetahui praktik dan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Hadis juga menjadi dasar pembentukan peradaban Islam yang ideal karena berisi teladan hidup Rasulullah yang mencakup berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan ibadah. Yang kedua, materi tentang dalil kehujahan hadis. Dalil kehujahan hadis dalam Islam didasarkan pada beberapa aspek penting yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, dalil-dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengaitkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya, seperti Quran Surah Al-Imran ayat 32. Hal ini menunjukkan kewajiban mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Contoh hadis yang dijelaskan hukum secara rinci adalah sabda Nabi tentang potongan tangan pencuri untuk nilai tertentu. Hadis riwayat Bukhari yang memperjelaskan ayat Al-Quran tentang hukum pencuri. Yang kedua, dalil dari sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegangan teguh pada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Malik dan Hakim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: bayan takkid, menguatkan isi Al-Quran; bayan tafsir, menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan; bayan taksin dan takkid, membatasi atau memberikan rincian terhadap ayat yang bersifat umum atau mutlak; bayan tasyri', menetapkan hukum secara mandiri dalam hal-hal yang tidak disebut dalam Al-Quran. Fungsi tafsir terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penting, yaitu 1. Bayan takrir. Hadis berfungsi sebagai penguat atau penegas terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ini menjelaskan dan memperkuat makna ayat-ayat yang ada. Contohnya, hadis tentang puasa yang menyatakan jika kamu melihat bulan maka berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari menguatkan perintah puasa dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bayan takkid. Hadis memberikan batasan atau syarat pada ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan hukum pencurian secara umum, hadis menjelaskan bahwa hukum bagi pencuri adalah memotong tangan mereka. Hadis riwayat Bukhari yang memberikan rincian lebih lanjut pada ayat terkait Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Yang ketiga, bayan tafsir. Hadis berfungsi merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Misalnya penjelasan mengenai cara pelaksanaan sholat atau zakat yang tidak dijelaskan secara rinci
dalam Al-Quran tetapi diuraikan dalam hadis. Yang keempat, taksis. Hadis berfungsi untuk mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan perintah untuk membuat baik pada orang tua secara umum, hadis dapat menjelaskan situasi spesifik di mana ketaatan itu harus diberikan. Yang terakhir, tasyri. Hadis dapat menetapkan hukum baru yang tidak dapat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menciptakan norma-norma baru dalam konteks tertentu seperti dalam hal transaksi atau perilaku sosial. Yang ketiga, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, sejarah hadis prokodifikasi. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan oleh Rasulullah. Kemudian oleh para sahabat dan tabi'in, penulis hadis belum dilakukan secara sistematis dan penyampaian lebih banyak secara hafalan. Masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Setelah wafatnya Rasul dan generasi sahabat, mulai muncul kebutuhan untuk mengumpulkan hadis secara tertulis agar tidak hilang. Ulama mulai menyusun kitab-kitab seperti Muwatta, Malik, Sahih Bukhari dan lainnya. Yang ketiga, masa pertasihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada tahap ini, para ulama menyusun metode kritik hadis, ilmu mustalahul hadis untuk menilai keabsahan hadis termasuk klasifikasi hadis sahih, hasan dan dhaif. Sistem verifikasi hadis pun diperkuat. Baik, yang keempat yaitu hadis dari kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian dan contoh hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Contohnya, hadis tentang barang siapa yang berdusta atas namaku. Yang kedua, pengertian dan contoh hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh sedikit orang, namun kemudian tersebar dan dikenal luas oleh banyak orang. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang ketiga, pengertian dan contoh hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, bisa satu atau beberapa orang saja dalam setiap tingkatannya. Contoh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu tabi'in saja. Yang kelima, hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, mutawatir, tidak terdapat kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hadis sahih merupakan tingkatan hadis tertinggi dan dapat dijadikan sebagai hujjah, dalil dalam agama Islam. Contoh hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in manawa. Artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Hadis sahih terbagi menjadi dua macam utama berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih li zatihi, yang kedua, hadis sahih li khairini. Hadis hasan secara bahasa berarti hadis yang baik atau bagus. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun dabitnya, kekuatan hafalannya lebih rendah dibandingkan perawi hadis sahih. Sanadnya bersambung, tidak terdapat syah, kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hingga hadis hasan berada satu tingkat di bawah hadis sahih dalam hal kekuatan hujjah, namun tetap dapat dijadikan sebagai dalil dalam agama Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dikaitkan dengan akidah. Contoh hadis hasan, innama abwaba jannati tahtati lisuyu. Artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Karena tidak memenuhi syarat tersebut hadis dhaif memiliki tingkatan yang paling rendah dalam ilmu hadis dan umumnya tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal-hal pokok seperti akidah. Namun sebagian ulama memperbolehkan penggunaan dalam hal faihalul amal, kekuatan amal dengan syarat kelemahannya tidak terlalu parah dan tidak bertentangan dengan adil yang lebih kuat. Contoh hadis dhaif. Hubul watani minal iman, artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Berikutnya, materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Rangkaian perawi hadis harus bersambung tanpa ada yang terputus. Yang kedua, rawi adil.
Para perawi harus memiliki sifat adil, yakni berakhlak baik dan tidak melakukan dosa besar. Yang ketiga, rawi dabit. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang terpercaya. Yang keempat, tidak janggal. Hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Yang kelima, tidak ada ilat. Tidak terdapat cacat tersembunyi dalam hadis yang bisa memengaruhi keabsahannya. Selanjutnya, syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi hadis. 1. Syarat dalam penerimaan hadis. Tahammul. Tahammul berarti menerima atau menanggung hadis dari guru atau sumbernya. Syarat-syarat utama seorang perawi dalam tahammul adalah tamyiz, berakal, memiliki hafalan kuat, muslim, baligh, adil. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis. Ada berarti penyampaian atau meriwayatkan hadis kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Syarat-syarat perawi dalam ada adalah muslim, baligh dan berakal, adil, dabit, dan tidak lalai dan tidak banyak berangan-angan. Yang ketiga, siknot. Dalam proses tahammul ada serta kualitas persambungannya. Siknot adalah bentuk atau metode khusus yang digunakan dalam periwayatan hadis agar sanad dan matan hadis tersampaikan dengan benar dan terjaga keasliannya. Proses tahammul dan ada dilakukan secara ilmiah dan sistematis, bukan spontan atau tradisional semata. Hal ini bertujuan menjaga kualitas dan keaslian hadis yang diriwayatkan. Hadis yang diriwayatkan harus tidak aneh atau menyalah riwayat lain yang lebih kuat dan tidak ganjil bertentangan dengan kebiasaan periwayatan agar dapat diterima. Metode periwayatan melibatkan berbagai teknik seperti as-sima, mendengar langsung, al-kitabah, menulis, dan lain-lain yang diterapkan secara ketat untuk menjaga sanad dan matan hadis. Yang kedelapan yaitu hadis mauhud. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, yaitu hadis yang secara sengaja dibuat dan disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Yang kedua, kemunculan. Hadis palsu mulai muncul setelah wafat Nabi SAW, khususnya pada masa-masa pertikaian politik, munculnya golongan-golongan sesat, dan saat Islam mulai berkembang luas. 3 faktor yang melatar belakanginya: kepentingan politik, fanatisme golongan atau kelompok, usaha merusak Islam dari dalam, dan motif ekonomi, misalnya untuk menarik minat terhadap produk tertentu. Selanjutnya, tentang ilmu rijalul hadis. Yang pertama, pengertian ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari segi identitas, kepribadian, kredibilitas, maupun latar belakang kehidupan mereka guna menilai validitas sebuah hadis. Urgensi ilmu rijalul hadis dalam studi hadis sangat penting dalam menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak. Melalui ilmu ini, kualitas sanad hadis dapat diuji sehingga diketahui apakah perawi tersebut sikah dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga, contoh aplikasi ilmu rijalul hadis digunakan dalam menelusuri sanad hadis dan menilai setiap perawi. Misalnya, jika ada perawi yang dikenal lemah atau pembohong, maka hadis yang diriwayatkan oleh bisa ditolak atau dinilai dhaif, lemah. Selanjutnya, ilmu asbabul wurud. Ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis, termasuk konteks historis peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan sanadnya pada waktu tertentu. Secara etimologis, asbab berarti sebab-sebab atau segala sesuatu yang menghubungkan suatu hal dengan hal lain, sedangkan wurud berarti datang atau muncul. Jadi asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya hadis atau konteks yang mengatakan pada turunnya suatu hadis. Urgensi ilmu asbabul wurud dalam studi hadis. Ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis secara tepat karena membantu menentukan apakah hadis bersifat umum atau khusus, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak, menjelaskan apakah ada pembatalan dalam hadis, mengungkapkan sebab-sebab yang mendasari suatu hukum dalam hadis, membantu memahami makna hadis yang sulit atau muskil, mencegah kesalahpahaman dan interpretasi keliru terhadap hadis yang dikutip tanpa konteks. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud. Beberapa contoh aplikasi ilmu asbabul wurud dalam memahami hadis adalah toharo, sholat, dan puasa. Ilmu ini membantu memperjelas makna dan penerapan hadis sesuai dengan konteks aslinya, sehingga pemahaman terhadap hadis menjadi lebih akurat dan tidak sah kaprah. Yang terakhir, pengertian
Yang terakhir, pengertian tahrij hadis. Tahrij hadis adalah suatu metode ilmiah dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber asli sebuah hadis. Proses ini bertujuan untuk mengetahui di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab hadis primat, siapa yang perawinya, para perawinya, dan bagaimana kualitas sanad serta matannya. Dalam proses tahrij, seorang peneliti harus akan menghubungkan hadis yang disebutkan dalam suatu buku atau perkataan ulama dengan sumber aslinya, misalnya dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abdul Dawud, dan atau kitab lainnya. Yang kedua, manfaat tahrij al-hadis. Tahrij hadis memiliki berbagai manfaat penting, baik dalam studi keilmuan maupun dalam praktik dakwah. Beberapa manfaat antara lain: mengetahui sumber hadis secara tepat, menilai kualitas hadis, memverifikasi kebenaran dalam sebuah hadis yang banyak tersebar di masyarakat, mendukung kajian ilmiah dan akademik, menjaga kemurnian ajaran Islam, meningkatkan pemahaman tentang sanad dan matan hadis. Yang ketiga, cara melaksanakan tahrij al-hadis. Untuk melakukan tahrij hadis secara benar dan sistematis, terdapat beberapa langkah penting yang harus ditempuh. Pertama, mencari hadis berdasarkan lafaznya. Yang kedua, menentukan sumber hadis. Yang ketiga, menganalisis sanad hadis. Yang keempat, menilai matan hadis. Yang kelima, menyampaikan hukum atau derajat hadis. Yang keenam, mencantumkan hasil akhir tahrij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yularsati dengan NIM 12401217. Di sini saya akan mengerjakan UTS Ulumul Hadis, yaitu membaca materi 1 hingga 11 banyak 7 kali. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Definisi hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Dalam kajian Ulumul Hadis terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan penting untuk dipahami perbedaannya. Hadis secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau. Sunnah memiliki arti yang hampir sama dengan hadis, namun sering digunakan dalam konteks hukum dan praktik keagamaan. Dalam ilmu fikih, sunnah merujuk pada suatu yang dicontohkan oleh Nabi dan dianjurkan untuk diikuti. Kabar bisa berarti berita. Dalam sebagian literatur, kabar digunakan secara umum untuk semua riwayat, baik dari Nabi maupun selain Nabi. Ada juga ulama yang membedakan antara hadis khusus dari Nabi dan kabar dari selain Nabi. Kabar bisa Atsar biasanya digunakan untuk merujuk kepada riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, bukan dari Nabi. Namun dalam beberapa penggunaan, atsar juga berarti hadis. Yang kedua, urgensi hadis dalam studi Islam. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Banyak hukum dalam Islam yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, melainkan dijelaskan melalui hadis Nabi. Hadis membantu memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Nabi sebagai penerima wahyu adalah penjelas langsung terhadap Al-Quran. Dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam seperti fikih, tafsir, akhlak, dan sejarah Islam, hadis menjadi referensi utama untuk mengetahui praktik dan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Hadis juga menjadi dasar pembentukan peradaban Islam yang ideal karena berisi teladan hidup Rasulullah yang mencakup berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan ibadah. Yang kedua, materi tentang dalil kehujahan hadis. Dalil kehujahan hadis dalam Islam didasarkan pada beberapa aspek penting yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, dalil-dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengaitkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul-Rasulnya, seperti Quran Surah Al-Imran ayat 32. Hal ini menunjukkan kewajiban mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Contoh hadis yang dijelaskan hukum secara rinci adalah sabda Nabi tentang potongan tangan pencuri untuk nilai tertentu. Hadis riwayat Bukhari yang memperjelaskan ayat Al-Quran tentang hukum pencuri. Yang kedua, dalil dari sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegangan teguh pada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Malik dan Hakim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: bayan takkid, menguatkan isi Al-Quran; bayan tafsir, menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan; bayan taksin dan takkid, membatasi atau memberikan rincian terhadap ayat yang bersifat umum atau mutlak; bayan tasyri', menetapkan hukum secara mandiri dalam hal-hal yang tidak disebut dalam Al-Quran. Fungsi tafsir terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penting, yaitu 1. Bayan takrir.
Hadis berfungsi sebagai penguat atau penegas terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ini menjelaskan dan memperkuat makna ayat-ayat yang ada. Contohnya, hadis tentang puasa yang menyatakan jika kamu melihat bulan maka berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari menguatkan perintah puasa dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bayan takyid. Hadis memberikan batasan atau syarat pada ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan hukum pencurian secara umum, hadis menjelaskan bahwa hukum bagi pencuri adalah memotong tangan mereka. Hadis riwayat Bukhari yang memberikan rincian lebih lanjut pada ayat terkait Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Yang ketiga, bayan tafsil. Hadis berfungsi merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Misalnya penjelasan mengenai cara pelaksanaan sholat atau zakat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran tetapi diuraikan dalam hadis. Yang keempat, taksis. Hadis berfungsi untuk mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan perintah untuk membuat baik pada orang tua secara umum, hadis dapat menjelaskan situasi spesifik di mana ketaatan itu harus diberikan. Yang terakhir, tasyri. Hadis dapat menetapkan hukum baru yang tidak dapat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menciptakan norma-norma baru dalam konteks tertentu seperti dalam hal transaksi atau perilaku sosial. Yang ketiga, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, sejarah hadis prokodifikasi. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan oleh Rasulullah. Kemudian oleh para sahabat dan tabi'in, penulis hadis belum dilakukan secara sistematis dan penyampaian lebih banyak secara hafalan. Masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Setelah wafatnya Rasul dan generasi sahabat, mulai muncul kebutuhan untuk mengumpulkan hadis secara tertulis agar tidak hilang. Ulama mulai menyusun kitab-kitab seperti Muwatta Malik, Sahih Bukhari dan lainnya. Yang ketiga, masa pertasihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada tahap ini, para ulama menyusun metode kritik hadis, ilmu mustalahul hadis untuk menilai keabsahan hadis termasuk klasifikasi hadis sahih, hasan dan dhaif. Sistem verifikasi hadis pun diperkuat. Baik, yang keempat yaitu hadis dari kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian dan contoh hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Contohnya, hadis tentang barang siapa yang berdusta atas namaku. Yang kedua, pengertian dan contoh hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh sedikit orang, namun kemudian tersebar dan dikenal luas oleh banyak orang. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang ketiga, pengertian dan contoh hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, bisa satu atau beberapa orang saja dalam setiap tingkatannya. Contoh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu tabi'in saja. Yang kelima, hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, mutawatir, tidak terdapat kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hadis sahih merupakan tingkatan hadis tertinggi dan dapat dijadikan sebagai hujjah, dalil dalam agama Islam. Contoh hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Hadis sahih terbagi menjadi dua macam utama berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih li zatihi, yang kedua, hadis sahih li khairini. Hadis hasan secara bahasa berarti hadis yang baik atau bagus. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun dabitnya kekuatan hafalannya lebih rendah dibandingkan perawi hadis sahih. Sanadnya bersambung, tidak terdapat syah, kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hingga hadis hasan berada satu tingkat di bawah hadis sahih dalam hal kekuatan hujjah, namun tetap dapat dijadikan sebagai dalil dalam agama Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dikaitkan dengan akidah. Contoh hadis hasan, innama abwaba jannati tahtati lisuyu. Artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak
memenuhi satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Karena tidak memenuhi syarat tersebut hadis dhaif memiliki tingkatan yang paling rendah dalam ilmu hadis dan umumnya tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal-hal pokok seperti akidah. Namun sebagian ulama memperbolehkan penggunaan dalam hal faihalul amal, kekuatan amal, dengan syarat kelemahannya tidak terlalu parah dan tidak bertentangan dengan adil yang lebih kuat. Contoh hadis dhaif. Hubbul watani minal iman, artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Berikutnya materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Rangkaian perawi hadis harus bersambung tanpa ada yang terputus. Yang kedua, rawi adil. Para perawi harus memiliki sifat adil, yakni berakhlak baik dan tidak melakukan dosa besar. Yang ketiga, rawi dabit. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang terpercaya. Yang keempat, tidak janggal. Hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Yang kelima, tidak ada ilat. Tidak terdapat cacat tersembunyi dalam hadis yang bisa memengaruhi keabsahannya. Selanjutnya, syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi hadis. 1. Syarat dalam penerimaan hadis. Tahammul. Tahammul berarti menerima atau menanggung hadis dari guru atau sumbernya. Syarat-syarat utama seorang perawi dalam tahammul adalah tamyiz, berakal, memiliki hafalan kuat, muslim, baligh, adil. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis. Ada berarti penyampaian atau meriwayatkan hadis kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Syarat-syarat perawi dalam ada adalah muslim, baligh dan berakal, adil, dabit, dan tidak lalai dan tidak banyak berangan-angan. Yang ketiga, sipnot. Dalam proses tahammul ada serta kualitas persambungannya. Sipnot adalah bentuk atau metode khusus yang digunakan dalam periwayatan hadis agar sanad dan matan hadis tersampaikan dengan benar dan terjaga keasliannya. Proses tahammul dan ada dilakukan secara ilmiah dan sistematis, bukan spontan atau tradisional semata. Hal ini bertujuan menjaga kualitas dan keaslian hadis yang diriwayatkan. Hadis yang diriwayatkan harus tidak aneh atau menyalah riwayat lain yang lebih kuat dan tidak ganjil bertentangan dengan kebiasaan periwayatan agar dapat diterima. Metode periwayatan melibatkan berbagai teknik seperti asima, mendengar langsung, al-kitabah, menulis, dan lain-lain yang diterapkan secara ketat untuk menjaga sanad dan matan hadis. Yang kedelapan yaitu hadis mauhud. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, yaitu hadis yang secara sengaja dibuat dan disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Yang kedua, kemunculan. Hadis palsu mulai muncul setelah wafat Nabi SAW, khususnya pada masa-masa pertikaian politik, munculnya golongan-golongan sesat, dan saat Islam mulai berkembang luas. 3 faktor yang melatar belakanginya: kepentingan politik, fanatisme golongan atau kelompok, usaha merusak Islam dari dalam, dan motif ekonomi, misalnya untuk menarik minat terhadap produk tertentu. Selanjutnya, tentang ilmu rijalul hadis. Yang pertama, pengertian ilmu rijalul hadis. Ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari segi identitas, kepribadian, kredibilitas, maupun latar belakang kehidupan mereka guna menilai validitas sebuah hadis. Urgensi ilmu rijalul hadis dalam studi hadis sangat penting dalam menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak. Melalui ilmu ini, kualitas sanad hadis dapat diuji sehingga diketahui apakah perawi tersebut sikah dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga, contoh aplikasi ilmu rijalul hadis digunakan dalam menelusuri sanad hadis dan menilai setiap perawi. Misalnya, jika ada perawi yang dikenal lemah atau pembohong, maka hadis yang diriwayatkan oleh bisa ditolak atau dinilai dhaif, lemah. Selanjutnya, ilmu asbabul wurud. Ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis, termasuk konteks historis peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan sanadnya pada waktu tertentu. Secara etimologis, asbab berarti sebab-sebab atau segala sesuatu yang menghubungkan suatu hal dengan hal lain, sedangkan wurud berarti datang atau muncul. Jadi asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya hadis atau konteks yang mengatakan pada turunnya suatu hadis. Urgensi ilmu asbabul wurud dalam studi hadis.
Ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis secara tepat karena membantu menentukan apakah hadis bersifat umum atau khusus, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak, menjelaskan apakah ada pembatalan dalam hadis, mengungkapkan sebab-sebab yang mendasari suatu hukum dalam hadis, membantu memahami makna hadis yang sulit atau muskil, mencegah kesalahpahaman dan interpretasi keliru terhadap hadis yang dikutip tanpa konteks. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud. Beberapa contoh aplikasi ilmu asbabul wurud dalam memahami hadis adalah toharo, sholat, dan puasa. Ilmu ini membantu memperjelas makna dan penerapan hadis sesuai dengan konteks aslinya sehingga pemahaman terhadap hadis menjadi lebih akurat dan tidak sah kaprah. Yang terakhir pengertian tahrij hadis. Tahrij hadis adalah suatu metode ilmiah dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber asli sebuah hadis. Proses ini bertujuan untuk mengetahui di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab hadis primat, siapa yang perawinya, para perawinya, dan bagaimana kualitas sanad serta matannya. Dalam proses tahrij, seorang peneliti harus akan menghubungkan hadis yang disebutkan dalam suatu buku atau perkataan ulama dengan sumber aslinya, misalnya dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abdul Dawud, dan atau kitab lainnya. Yang kedua, manfaat tahrij al-hadis. Tahrij hadis memiliki berbagai manfaat penting baik dalam studi keilmuan maupun dalam praktik dakwah. Beberapa manfaat antara lain mengetahui sumber hadis secara tepat, menilai kualitas hadis, memverifikasi kebenaran dalam sebuah hadis yang banyak tersebar di masyarakat, mendukung kajian ilmiah dan akademik, menjaga kemurnian ajaran Islam, meningkatkan pemahaman tentang sanad dan matan hadis. Yang ketiga, cara melaksanakan tahrij al-hadis. Untuk melakukan tahrij hadis secara benar dan sistematis terdapat beberapa langkah penting yang harus ditempuh. Pertama, mencari hadis berdasarkan lafaznya. Yang kedua, menentukan sumber hadis. Yang ketiga, menganalisis sanad hadis. Yang keempat, menilai matan hadis. Yang kelima, menyampaikan hukum atau derajat hadis. Yang keenam, mencantumkan hasil akhir tahrij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Larsati dengan NIM 12401217. Di sini saya akan mengerjakan UTS Ulumul Hadis, yaitu membaca materi 1 hingga 11 banyak 7 kali. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Definisi hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Dalam kajian Ulumul Hadis terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan penting untuk dipahami perbedaannya. Hadis secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau. Sunnah memiliki arti yang hampir sama dengan hadis, namun sering digunakan dalam konteks hukum dan praktik keagamaan. Dalam ilmu fikih, sunnah merujuk pada suatu yang dicontohkan oleh Nabi dan dianjurkan untuk diikuti. Kabar bisa berarti berita. Dalam sebagian literatur, kabar digunakan secara umum untuk semua riwayat baik dari Nabi maupun selain Nabi. Ada juga ulama yang membedakan antara hadis khusus dari Nabi dan kabar dari selain Nabi. Kabar bisa Atsar biasanya digunakan untuk merujuk kepada riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, bukan dari Nabi. Namun dalam beberapa penggunaan, atsar juga berarti hadis. Yang kedua, urgensi hadis dalam studi Islam. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Banyak hukum dalam Islam yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, melainkan dijelaskan melalui hadis Nabi. Hadis membantu memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Nabi sebagai penerima wahyu adalah penjelas langsung terhadap Al-Quran. Dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam seperti fikih, tafsir, akhlak, dan sejarah Islam, hadis menjadi referensi utama untuk mengetahui praktik dan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Hadis juga menjadi dasar pembentukan peradaban Islam yang ideal karena berisi teladan hidup Rasulullah yang mencakup berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan ibadah. Yang kedua, materi tentang dalil kehujahan hadis. Dalil kehujahan hadis dalam Islam didasarkan pada beberapa aspek penting yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, dalil-dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengaitkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya, seperti Quran Surah Al-Imran ayat 32. Hal ini menunjukkan kewajiban mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Contoh hadis yang dijelaskan hukum secara rinci adalah sabda Nabi tentang potongan tangan pencuri untuk nilai tertentu. Hadis riwayat Bukhari yang memperjelaskan ayat Al-Quran tentang hukum pencuri. Yang kedua,
Dalil dari sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegangan teguh pada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Malik dan Hakim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan takkid menguatkan isi Al-Quran. Bayan tafsir menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan. Bayan tafsir dan takkid membatasi atau memberikan rincian terhadap ayat yang bersifat umum atau mutlak. Bayan tasyri menetapkan hukum secara mandiri dalam hal-hal yang tidak disebut dalam Al-Quran. Fungsi tafsir terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penting, yaitu 1. Bayan takrir. Hadis berfungsi sebagai penguat atau penegas terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ini menjelaskan dan memperkuat makna ayat-ayat yang ada. Contohnya, hadis tentang puasa yang menyatakan jika kamu melihat bulan maka berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari menguatkan perintah puasa dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bayan takkid. Hadis memberikan batasan atau syarat pada ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan hukum pencurian secara umum, hadis menjelaskan bahwa hukum bagi pencuri adalah memotong tangan mereka. Hadis riwayat Bukhari yang memberikan rincian lebih lanjut pada ayat terkait Quran surah Al-Maidah ayat 38. Yang ketiga, bayan tafsir. Hadis berfungsi merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Misalnya penjelasan mengenai cara pelaksanaan sholat atau zakat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran tetapi diuraikan dalam hadis. Yang keempat, taksis. Hadis berfungsi untuk mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan perintah untuk membuat baik pada orang tua secara umum, hadis dapat menjelaskan situasi spesifik di mana ketaatan itu harus diberikan. Yang terakhir, tasyri. Hadis dapat menetapkan hukum baru yang tidak dapat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menciptakan norma-norma baru dalam konteks tertentu seperti dalam hal transaksi atau perilaku sosial. Yang ketiga, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, sejarah hadis prokodifikasi. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan oleh Rasulullah. Kemudian oleh para sahabat dan tabi'in, penulis hadis belum dilakukan secara sistematis dan penyampaian lebih banyak secara hafalan. Masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Setelah wafatnya Rasul dan generasi sahabat, mulai muncul kebutuhan untuk mengumpulkan hadis secara tertulis agar tidak hilang. Ulama mulai menyusun kitab-kitab seperti Muwatta, Malik, Sahih, Bukhari, dan lainnya. Yang ketiga, masa pertasihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada tahap ini, para ulama menyusun metode kritik hadis, ilmu mustalahul hadis untuk menilai keabsahan hadis termasuk klasifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sistem verifikasi hadis pun diperkuat. Baik, yang keempat yaitu hadis dari kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian dan contoh hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Contohnya, hadis tentang barang siapa yang berdusta atas namaku. Yang kedua, pengertian dan contoh hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh sedikit orang, namun kemudian tersebar dan dikenal luas oleh banyak orang. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang ketiga, pengertian dan contoh hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, bisa satu atau beberapa orang saja dalam setiap tingkatannya. Contoh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu tabi'in saja. Yang kelima, hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, mutawatir, tidak terdapat kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hadis sahih merupakan tingkatan hadis tertinggi dan dapat dijadikan sebagai hujjah, dalil dalam agama Islam. Contoh hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Hadis sahih terbagi menjadi dua macam utama berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih li zatihi, yang kedua, hadis sahih li khairini. Hadis hasan secara bahasa berarti hadis yang baik atau bagus. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh
perawi yang adil, namun dabitnya kekuatan hafalannya lebih rendah dibandingkan perawi hadis sahih. Sanadnya bersambung, tidak terdapat syah, kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi, hingga hadis hasan berada satu tingkat di bawah hadis sahih dalam hal kekuatan hujah, namun tetap dapat dijadikan sebagai dalil dalam agama Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dikaitkan dengan akidah. Contoh hadis hasan, innama abwaba jannati tahtati lisuyu. Artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Karena tidak memenuhi syarat tersebut dalam hadis dhaif memiliki tingkatan yang paling rendah dalam ilmu hadis dan umumnya tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal-hal pokok seperti akidah. Namun sebagian ulama memperbolehkan penggunaan dalam hal faihalul amal, kekuatan amal, dengan syarat kelemahannya tidak terlalu parah dan tidak bertentangan dengan adil yang lebih kuat. Contoh hadis dhaif. Hubul watani minal iman, artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Berikutnya, materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Rangkaian perawi hadis harus bersambung tanpa ada yang terputus. Yang kedua, rawi adil. Para perawi harus memiliki sifat adil, yakni berakhlak baik dan tidak melakukan dosa besar. Yang ketiga, rawi dabit. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang terpercaya. Yang keempat, tidak janggal. Hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Yang kelima, tidak ada ilat. Tidak terdapat cacat tersembunyi dalam hadis yang bisa memengaruhi keabsahannya. Selanjutnya, syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi hadis. 1. Syarat dalam penerimaan hadis. Tahammul. Tahammul berarti menerima atau menanggung hadis dari guru atau sumbernya. Syarat-syarat utama seorang perawi dalam tahammul adalah tamyiz, berakal, memiliki hafalan kuat, muslim, baligh, adil. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis. Ada berarti penyampaian atau meriwayatkan hadis kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Syarat-syarat perawi dalam ada adalah muslim, baligh dan berakal, adil, dabit, dan tidak lalai dan tidak banyak berangan-angan. Yang ketiga, sipnot. Dalam proses tahammul ada serta kualitas persambungannya. Sipnot adalah bentuk atau metode khusus yang digunakan dalam periwayatan hadis agar sanad dan matan hadis tersampaikan dengan benar dan terjaga keasliannya. Proses tahammul dan ada dilakukan secara ilmiah dan sistematis, bukan spontan atau tradisional semata. Hal ini bertujuan menjaga kualitas dan keaslian hadis yang diriwayatkan. Hadis yang diriwayatkan harus tidak aneh atau menyalah riwayat lain yang lebih kuat dan tidak ganjil bertentangan dengan kebiasaan periwayatan agar dapat diterima. Metode periwayatan melibatkan berbagai teknik seperti asima, mendengar langsung, al-kitabah, menulis, dan lain-lain yang diterapkan secara ketat untuk menjaga sanad dan matan hadis. Yang kedelapan, yaitu hadis mauhud. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, yaitu hadis yang secara sengaja dibuat dan disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Yang kedua, kemunculan. Hadis palsu mulai muncul setelah wafat Nabi SAW, khususnya pada masa-masa pertikaian politik, munculnya golongan-golongan sesat, dan saat Islam mulai berkembang luas. 3 faktor yang melatar belakanginya: kepentingan politik, fanatisme golongan atau kelompok, usaha merusak Islam dari dalam, dan motif ekonomi, misalnya untuk menarik minat terhadap produk tertentu. Selanjutnya, tentang ilmu rijalul hadis. Yang pertama, pengertian ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari segi identitas, kepribadian, kredibilitas, maupun latar belakang kehidupan mereka guna menilai validitas sebuah hadis. Urgensi ilmu rijalul hadis dalam studi hadis sangat penting dalam menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak. Melalui ilmu ini, kualitas sanad hadis dapat diuji sehingga diketahui apakah perawi tersebut sikah
dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga, contoh aplikasi ilmu rijalul hadis. Digunakan dalam menelusuri sanad hadis dan menilai setiap perawi. Misalnya, jika ada perawi yang dikenal lemah atau pembohong, maka hadis yang diriwayatkan oleh bisa ditolak atau dinilai dhaif, lemah. Selanjutnya, ilmu asbabul wurud. Ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis, termasuk konteks historis peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan sanadnya pada waktu tertentu. Secara etimologis, asbab berarti sebab-sebab atau segala sesuatu yang menghubungkan suatu hal dengan hal lain. Sedangkan wurud berarti datang atau muncul. Jadi asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya hadis atau konteks yang mengatakan pada turunnya suatu hadis. Urgensi ilmu asbabul wurud dalam studi hadis. Ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis secara tepat karena membantu menentukan apakah hadis bersifat umum atau khusus, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak, menjelaskan apakah ada pembatalan dalam hadis, mengungkapkan sebab-sebab yang mendasari suatu hukum dalam hadis, membantu memahami makna hadis yang sulit atau muskil, mencegah kesalahpahaman dan interpretasi keliru terhadap hadis yang dikutip tanpa konteks. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud. Beberapa contoh aplikasi ilmu asbabul wurud dalam memahami hadis adalah toharo, sholat, dan puasa. Ilmu ini membantu memperjelas makna dan penerapan hadis sesuai dengan konteks aslinya, sehingga pemahaman terhadap hadis menjadi lebih akurat dan tidak sah kaprah. Yang terakhir, pengertian tahrij hadis. Tahrij hadis adalah suatu metode ilmiah dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber asli sebuah hadis. Proses ini bertujuan untuk mengetahui di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab hadis primat, siapa yang para perawinya, dan bagaimana kualitas sanad serta matanya. Dalam proses tahrij, seorang peneliti harus akan menghubungkan hadis yang disebutkan dalam suatu buku atau perkataan ulama dengan sumber aslinya, misalnya dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abdul Dawud, dan atau kitab lainnya. Yang kedua, manfaat tahrij al-hadis. Tahrij hadis memiliki berbagai manfaat penting baik dalam studi keilmuan maupun dalam praktik dakwah. Beberapa manfaat antara lain: mengetahui sumber hadis secara tepat, menilai kualitas hadis, memverifikasi kebenaran dalam sebuah hadis yang banyak tersebar di masyarakat, mendukung kajian ilmiah dan akademik, menjaga kemurnian ajaran Islam, meningkatkan pemahaman tentang sanad dan matan hadis. Yang ketiga, cara melaksanakan tahrij al-hadis. Untuk melakukan tahrij hadis secara benar dan sistematis, terdapat beberapa langkah penting yang harus ditempuh. Pertama, mencari hadis berdasarkan lafaznya. Yang kedua, menentukan sumber hadis. Yang ketiga, menganalisis sanad hadis. Yang keempat, menilai matan hadis. Yang kelima, menyampaikan hukum atau derajat hadis. Yang keenam, mencantumkan hasil akhir tahrij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yularsati dengan NIM 12401217. Di sini saya akan mengerjakan UTS Ulumul Hadis, yaitu membaca materi 1 hingga 11 banyak 7 kali. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Definisi hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Dalam kajian Ulumul Hadis terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan penting untuk dipahami perbedaannya. Hadis secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau. Sunnah memiliki arti yang hampir sama dengan hadis, namun sering digunakan dalam konteks hukum dan praktik keagamaan. Dalam ilmu fikih, sunnah merujuk pada suatu yang dicontohkan oleh Nabi dan dianjurkan untuk diikuti. Kabar bisa berarti berita. Dalam sebagian literatur, kabar digunakan secara umum untuk semua riwayat baik dari Nabi maupun selain Nabi. Ada juga ulama yang membedakan antara hadis khusus dari Nabi dan kabar dari selain Nabi. Kabar bisa Atsar biasanya digunakan untuk merujuk kepada riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, bukan dari Nabi. Namun dalam beberapa penggunaan, atsar juga berarti hadis. Yang kedua, urgensi hadis dalam studi Islam. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Banyak hukum dalam Islam yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, melainkan dijelaskan melalui hadis Nabi. Hadis membantu memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Nabi sebagai penerima wahyu adalah penjelas langsung terhadap Al-Quran.
Dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam seperti fikih, tafsir, akhlak, dan sejarah Islam, hadis menjadi referensi utama untuk mengetahui praktik dan penjelasan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga menjadi dasar pembentukan peradaban Islam yang ideal karena berisi teladan hidup Rasulullah yang mencakup berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan ibadah. Yang kedua, materi tentang dalil kehujahan hadis. Dalil kehujahan hadis dalam Islam didasarkan pada beberapa aspek penting yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, dalil-dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengaitkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya, seperti Quran Surah Al-Imran ayat 32. Hal ini menunjukkan kewajiban mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Contoh hadis yang dijelaskan hukum secara rinci adalah sabda Nabi tentang potongan tangan pencuri untuk nilai tertentu. Hadis riwayat Bukhari yang memperjelaskan ayat Al-Quran tentang hukum pencuri. Yang kedua, dalil dari sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegangan teguh pada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Malik dan Hakim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: bayan takkid, menguatkan isi Al-Quran; bayan tafsir, menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan; bayan taksin dan takkid, membatasi atau memberikan rincian terhadap ayat yang bersifat umum atau mutlak; bayan tasyri', menetapkan hukum secara mandiri dalam hal-hal yang tidak disebut dalam Al-Quran. Fungsi tafsir terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penting, yaitu 1. Bayan takrir. Hadis berfungsi sebagai penguat atau penegas terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ini menjelaskan dan memperkuat makna ayat-ayat yang ada. Contohnya, hadis tentang puasa yang menyatakan jika kamu melihat bulan maka berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari menguatkan perintah puasa dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bayan takkid. Hadis memberikan batasan atau syarat pada ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan hukum pencurian secara umum, hadis menjelaskan bahwa hukum bagi pencuri adalah memotong tangan mereka. Hadis riwayat Bukhari yang memberikan rincian lebih lanjut pada ayat terkait Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Yang ketiga, bayan tafsil. Hadis berfungsi merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Misalnya penjelasan mengenai cara pelaksanaan sholat atau zakat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran tetapi diuraikan dalam hadis. Yang keempat, taksis. Hadis berfungsi untuk mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan perintah untuk membuat baik pada orang tua secara umum, hadis dapat menjelaskan situasi spesifik di mana ketaatan itu harus diberikan. Yang terakhir, tasyri'. Hadis dapat menetapkan hukum baru yang tidak dapat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menciptakan norma-norma baru dalam konteks tertentu seperti dalam hal transaksi atau perilaku sosial. Yang ketiga, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, sejarah hadis prokodifikasi. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan oleh Rasulullah. Kemudian oleh para sahabat dan tabi'in, penulis hadis belum dilakukan secara sistematis dan penyampaian lebih banyak secara hafalan. Masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Setelah wafatnya Rasul dan generasi sahabat, mulai muncul kebutuhan untuk mengumpulkan hadis secara tertulis agar tidak hilang. Ulama mulai menyusun kitab-kitab seperti Muwatta Malik, Sahih Bukhari, dan lainnya. Yang ketiga, masa pertasihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada tahap ini, para ulama menyusun metode kritik hadis, ilmu mustalahul hadis untuk menilai keabsahan hadis termasuk klasifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sistem verifikasi hadis pun diperkuat. Baik, yang keempat yaitu hadis dari kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian dan contoh hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Contohnya, hadis tentang barang siapa yang berdusta atas namaku. Yang kedua, pengertian dan contoh hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh sedikit orang, namun kemudian tersebar dan dikenal luas oleh banyak orang. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang ketiga, pengertian dan contoh hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, bisa satu atau beberapa orang saja dalam setiap tingkatannya. Contoh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu tabi'in saja. Yang kelima,
Hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, mutawatir, tidak terdapat kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hadis sahih merupakan tingkatan hadis tertinggi dan dapat dijadikan sebagai hujjah, dalil dalam agama Islam. Contoh hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in manawa. Artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Hadis sahih terbagi menjadi dua macam utama berdasarkan kualitasnya. Yang pertama hadis sahih li zatihi, yang kedua hadis sahih li khairini. Hadis hasan secara bahasa berarti hadis yang baik atau bagus. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun dabitnya kekuatan hafalannya lebih rendah dibandingkan perawi hadis sahih. Sanadnya bersambung, tidak terdapat syah, kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hingga hadis hasan berada satu tingkat di bawah hadis sahih dalam hal kekuatan hujjah, namun tetap dapat dijadikan sebagai dalil dalam agama Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dikaitkan dengan akidah. Contoh hadis hasan, innama abwaba jannati tahtati lisuyu. Artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Karena tidak memenuhi syarat tersebut hadis dhaif memiliki tingkatan yang paling rendah dalam ilmu hadis dan umumnya tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal-hal pokok seperti akidah. Namun sebagian ulama memperbolehkan penggunaan dalam hal faihalul amal, kekuatan amal, dengan syarat kelemahannya tidak terlalu parah dan tidak bertentangan dengan adil yang lebih kuat. Contoh hadis dhaif, hubul watani minal iman, artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Berikutnya materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama sanad bersambung. Rangkaian perawi hadis harus bersambung tanpa ada yang terputus. Yang kedua, rawi adil. Para perawi harus memiliki sifat adil, yakni berakhlak baik dan tidak melakukan dosa besar. Yang ketiga, rawi dabit. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang terpercaya. Yang keempat, tidak janggal. Hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Yang kelima, tidak ada ilat. Tidak terdapat cacat tersembunyi dalam hadis yang bisa memengaruhi keabsahannya. Selanjutnya, syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi hadis. 1. Syarat dalam penerimaan hadis. Tahammul. Tahammul berarti menerima atau menanggung hadis dari guru atau sumbernya. Syarat-syarat utama seorang perawi dalam tahammul adalah tamyiz, berakal, memiliki hafalan kuat, muslim, baligh, adil. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis. Ada berarti penyampaian atau meriwayatkan hadis kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Syarat-syarat perawi dalam ada adalah muslim, baligh dan berakal, adil, dabit, dan tidak lalai dan tidak banyak berangan-angan. Yang ketiga, siknot. Dalam proses tahammul ada serta kualitas persambungannya. Siknot adalah bentuk atau metode khusus yang digunakan dalam periwayatan hadis agar sanad dan matan hadis tersampaikan dengan benar dan terjaga keasliannya. Proses tahammul dan ada dilakukan secara ilmiah dan sistematis, bukan spontan atau tradisional semata. Hal ini bertujuan menjaga kualitas dan keaslian hadis yang diriwayatkan. Hadis yang diriwayatkan harus tidak aneh atau menyalah riwayat lain yang lebih kuat dan tidak ganjil bertentangan dengan kebiasaan periwayatan agar dapat diterima. Metode periwayatan melibatkan berbagai teknik seperti asima, mendengar langsung, al-kitabah, menulis, dan lain-lain yang diterapkan secara ketat untuk menjaga sanad dan matan hadis. Yang kedelapan yaitu hadis mauhud. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, yaitu hadis yang secara sengaja dibuat dan disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Yang kedua, kemunculan. Hadis palsu mulai muncul setelah wafat Nabi SAW.
khususnya pada masa-masa pertikaian politik munculnya golongan-golongan sesat dan saat Islam mulai berkembang luas. 3 faktor yang melatar belakanginya: kepentingan politik, fanatisme golongan atau kelompok, usaha merusak Islam dari dalam, dan motif ekonomi, misalnya untuk menarik minat terhadap produk tertentu. Selanjutnya, tentang ilmu Rijalul Hadis. Yang pertama, pengertian ilmu Rijalul Hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari segi identitas, kepribadian, kredibilitas, maupun latar belakang kehidupan mereka guna menilai validitas sebuah hadis. Urgensi ilmu Rijalul Hadis dalam studi hadis sangat penting dalam menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak. Melalui ilmu ini, kualitas sanad hadis dapat diuji sehingga diketahui apakah perawi tersebut sikah dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga, contoh aplikasi ilmu Rijalul Hadis digunakan dalam menelusuri sanad hadis dan menilai setiap perawi. Misalnya, jika ada perawi yang dikenal lemah atau pembohong, maka hadis yang diriwayatkan oleh bisa ditolak atau dinilai dhaif, lemah. Selanjutnya, ilmu Asbabul Wurud. Ilmu Asbabul Wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis, termasuk konteks historis peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan sanadnya pada waktu tertentu. Secara etimologis, asbab berarti sebab-sebab atau segala sesuatu yang menghubungkan suatu hal dengan hal lain, sedangkan wurud berarti datang atau muncul. Jadi asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya hadis atau konteks yang mengatakan pada turunnya suatu hadis. Urgensi ilmu asbabul wurud dalam studi hadis. Ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis secara tepat karena membantu menentukan apakah hadis bersifat umum atau khusus, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak, menjelaskan apakah ada pembatalan dalam hadis, mengungkapkan sebab-sebab yang mendasari suatu hukum dalam hadis, membantu memahami makna hadis yang sulit atau muskil, mencegah kesalahpahaman dan interpretasi keliru terhadap hadis yang dikutip tanpa konteks. Contoh aplikasi ilmu Asbabul Wurud. Beberapa contoh aplikasi ilmu Asbabul Wurud dalam memahami hadis adalah toharo, sholat, dan puasa. Ilmu ini membantu memperjelas makna dan penerapan hadis sesuai dengan konteks aslinya, sehingga pemahaman terhadap hadis menjadi lebih akurat dan tidak sah kaprah. Yang terakhir, pengertian tahrij hadis. Tahrij hadis adalah suatu metode ilmiah dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber asli sebuah hadis. Proses ini bertujuan untuk mengetahui di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab hadis primat, siapa yang perawinya, para perawinya, dan bagaimana kualitas sanad serta matannya. Dalam proses tahrij, seorang peneliti harus akan menghubungkan hadis yang disebutkan dalam suatu buku atau perkataan ulama dengan sumber aslinya, misalnya dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abdul Dawud, dan atau kitab lainnya. Yang kedua, manfaat tahrij al-hadis. Tahrij hadis memiliki berbagai manfaat penting baik dalam studi keilmuan maupun dalam praktik dakwah. Beberapa manfaat antara lain: mengetahui sumber hadis secara tepat, menilai kualitas hadis, memverifikasi kebenaran dalam sebuah hadis yang banyak tersebar di masyarakat, mendukung kajian ilmiah dan akademik, menjaga kemurnian ajaran Islam, meningkatkan pemahaman tentang sanad dan matan hadis. Yang ketiga, cara melaksanakan tahrij al-hadis. Untuk melakukan tahrij hadis secara benar dan sistematis, terdapat beberapa langkah penting yang harus ditempuh. Pertama, mencari hadis berdasarkan lafaznya. Yang kedua, menentukan sumber hadis. Yang ketiga, menganalisis sanad hadis. Yang keempat, menilai matan hadis. Yang kelima, menyampaikan hukum atau derajat hadis. Yang keenam, mencantumkan hasil akhir tahrij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yularsati dengan NIM 12401217. Di sini saya akan mengerjakan UTS Ulumul Hadis, yaitu membaca materi 1 hingga 11 banyak 7 kali. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Definisi hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Dalam kajian Ulumul Hadis terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan penting untuk dipahami perbedaannya. Hadis secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau. Sunnah memiliki arti yang hampir sama dengan hadis, namun sering digunakan dalam konteks hukum dan praktik keagamaan. Dalam ilmu fikih, sunnah merujuk pada suatu yang dicontohkan oleh Nabi dan dianjurkan untuk diikuti.
Kabar bisa berarti berita. Dalam sebagian literatur, kabar digunakan secara umum untuk semua riwayat, baik dari Nabi maupun selain Nabi. Ada juga ulama yang membedakan antara hadis khusus dari Nabi dan kabar dari selain Nabi. Kabar bisa Atsar biasanya digunakan untuk merujuk kepada riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, bukan dari Nabi. Namun, dalam beberapa penggunaan, atsar juga berarti hadis. Yang kedua, urgensi hadis dalam studi Islam. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Banyak hukum dalam Islam yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, melainkan dijelaskan melalui hadis Nabi. Hadis membantu memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Nabi sebagai penerima wahyu adalah penjelas langsung terhadap Al-Quran. Dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam, seperti fikih, tafsir, akhlak, dan sejarah Islam, hadis menjadi referensi utama untuk mengetahui praktik dan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Hadis juga menjadi dasar pembentukan peradaban Islam yang ideal, karena berisi teladan hidup Rasulullah yang mencakup berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan ibadah. Yang kedua, materi tentang dalil kehujahan hadis. Dalil kehujahan hadis dalam Islam didasarkan pada beberapa aspek penting yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, dalil-dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengaitkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya, seperti Quran Surah Al-Imran ayat 32. Hal ini menunjukkan kewajiban mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Contoh hadis yang dijelaskan hukum secara rinci adalah sabda Nabi tentang potongan tangan pencuri untuk nilai tertentu. Hadis riwayat Bukhari yang memperjelaskan ayat Al-Quran tentang hukum pencuri. Yang kedua, dalil dari sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegangan teguh pada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Malik dan Hakim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: bayan takkid, menguatkan isi Al-Quran; bayan tafsir, menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan; bayan taksin dan takkid, membatasi atau memberikan rincian terhadap ayat yang bersifat umum atau mutlak; bayan tasyri', menetapkan hukum secara mandiri dalam hal-hal yang tidak disebut dalam Al-Quran. Fungsi tafsir terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penting, yaitu 1. Bayan takrir. Hadis berfungsi sebagai penguat atau penegas terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ini menjelaskan dan memperkuat makna ayat-ayat yang ada. Contohnya, hadis tentang puasa yang menyatakan jika kamu melihat bulan maka berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari menguatkan perintah puasa dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bayan takkid. Hadis memberikan batasan atau syarat pada ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan hukum pencurian secara umum, hadis menjelaskan bahwa hukum bagi pencuri adalah memotong tangan mereka. Hadis riwayat Bukhari yang memberikan rincian lebih lanjut pada ayat terkait Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Yang ketiga, bayan tafsir. Hadis berfungsi merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Misalnya penjelasan mengenai cara pelaksanaan sholat atau zakat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran tetapi diuraikan dalam hadis. Yang keempat, taksis. Hadis berfungsi untuk mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan perintah untuk membuat baik pada orang tua secara umum, hadis dapat menjelaskan situasi spesifik di mana ketaatan itu harus diberikan. Yang terakhir, tasyri'. Hadis dapat menetapkan hukum baru yang tidak dapat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menciptakan norma-norma baru dalam konteks tertentu seperti dalam hal transaksi atau perilaku sosial. Yang ketiga, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, sejarah hadis prokodifikasi. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan oleh Rasulullah. Kemudian oleh para sahabat dan tabi'in, penulis hadis belum dilakukan secara sistematis dan penyampaian lebih banyak secara hafalan. Masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Setelah wafatnya Rasul dan generasi sahabat, mulai muncul kebutuhan untuk mengumpulkan hadis secara tertulis agar tidak hilang. Ulama mulai menyusun kitab-kitab seperti Muwatta Malik, Sahih Bukhari, dan lainnya. Yang ketiga, masa pertasihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada tahap ini, para ulama menyusun metode kritik hadis, ilmu mustalahul hadis untuk menilai keabsahan hadis termasuk klasifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sistem verifikasi hadis pun diperkuat. Baik, yang keempat yaitu hadis dari kuantitas sanad.
Yang pertama, pengertian dan contoh hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Contohnya, hadis tentang barang siapa yang berdusta atas namaku. Yang kedua, pengertian dan contoh hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh sedikit orang, namun kemudian tersebar dan dikenal luas oleh banyak orang. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang ketiga, pengertian dan contoh hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, bisa satu atau beberapa orang saja dalam setiap tingkatannya. Contoh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu tabi'in saja. Yang kelima, hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, mutawatir, tidak terdapat kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hadis sahih merupakan tingkatan hadis tertinggi dan dapat dijadikan sebagai hujjah, dalil dalam agama Islam. Contoh hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Hadis sahih terbagi menjadi dua macam utama berdasarkan kualitasnya. Yang pertama hadis sahih li zatihi, yang kedua hadis sahih li khairini. Hadis hasan secara bahasa berarti hadis yang baik atau bagus. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun dabitnya, kekuatan hafalannya lebih rendah dibandingkan perawi hadis sahih. Sanadnya bersambung, tidak terdapat syah, kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hadis hasan berada satu tingkat di bawah hadis sahih dalam hal kekuatan hujjah, namun tetap dapat dijadikan sebagai dalil dalam agama Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dikaitkan dengan akidah. Contoh hadis hasan, innama abwaba jannati tahtati lisuyu. Artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Karena tidak memenuhi syarat tersebut hadis dhaif memiliki tingkatan yang paling rendah dalam ilmu hadis dan umumnya tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal-hal pokok seperti akidah. Namun sebagian ulama memperbolehkan penggunaan dalam hal faihalul amal, kekuatan amal, dengan syarat kelemahannya tidak terlalu parah dan tidak bertentangan dengan adil yang lebih kuat. Contoh hadis dhaif. Hubul watani minal iman. Artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Berikutnya, materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Rangkaian perawi hadis harus bersambung tanpa ada yang terputus. Yang kedua, rawi adil. Para perawi harus memiliki sifat adil, yakni berakhlak baik dan tidak melakukan dosa besar. Yang ketiga, rawi dabit. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang terpercaya. Yang keempat, tidak janggal. Hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Yang kelima, tidak ada ilat. Tidak terdapat cacat tersembunyi dalam hadis yang bisa memengaruhi keabsahannya. Selanjutnya, syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi hadis. 1. Syarat dalam penerimaan hadis. Tahammul. Tahammul berarti menerima atau menanggung hadis dari guru atau sumbernya. Syarat-syarat utama seorang perawi dalam tahammul adalah tamyiz, berakal, memiliki hafalan kuat, muslim, baligh, adil. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis. Ada berarti penyampaian atau meriwayatkan hadis kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Syarat-syarat perawi dalam ada adalah muslim, baligh dan berakal, adil, dabit, dan tidak lalai dan tidak banyak berangan-angan. Yang ketiga, sipnot. Dalam proses tahammul ada serta kualitas persambungannya. Sipnot adalah bentuk atau metode khusus yang digunakan dalam periwayatan hadis agar sanad dan matan hadis tersampaikan dengan benar dan terjaga keasliannya. Proses tahammul dan ada dilakukan secara ilmiah dan sistematis, bukan spontan atau tradisional semata. Hal ini bertujuan menjaga kualitas dan keaslian hadis yang diriwayatkan.
Hadis yang diriwayatkan harus tidak aneh atau menyalah riwayat lain yang lebih kuat dan tidak ganjil bertentangan dengan kebiasaan periwayatan agar dapat diterima. Metode periwayatan melibatkan berbagai teknik seperti asima, mendengar langsung, al-kitabah, menulis, dan lain-lain yang diterapkan secara ketat untuk menjaga sanad dan matan hadis. Yang kedelapan yaitu hadis mauhud. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, yaitu hadis yang secara sengaja dibuat dan disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Yang kedua, kemunculan. Hadis palsu mulai muncul setelah wafat Nabi SAW, khususnya pada masa-masa pertikaian politik, munculnya golongan-golongan sesat, dan saat Islam mulai berkembang luas. 3 faktor yang melatar belakanginya: kepentingan politik, fanatisme golongan atau kelompok, usaha merusak Islam dari dalam, dan motif ekonomi, misalnya untuk menarik minat terhadap produk tertentu. Selanjutnya, tentang ilmu rijalul hadis. Yang pertama, pengertian ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari segi identitas, kepribadian, kredibilitas, maupun latar belakang kehidupan mereka guna menilai validitas sebuah hadis. Urgensi ilmu rijalul hadis dalam studi hadis sangat penting dalam menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak. Melalui ilmu ini, kualitas sanad hadis dapat diuji sehingga diketahui apakah perawi tersebut sikah dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga, contoh aplikasi ilmu rijalul hadis digunakan dalam menelusuri sanad hadis dan menilai setiap perawi. Misalnya, jika ada perawi yang dikenal lemah atau pembohong, maka hadis yang diriwayatkan oleh bisa ditolak atau dinilai dhaif, lemah. Selanjutnya, ilmu asbabul wurud. Ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis, termasuk konteks historis peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan sanadnya pada waktu tertentu. Secara etimologis, asbab berarti sebab-sebab atau segala sesuatu yang menghubungkan suatu hal dengan hal lain, sedangkan wurud berarti datang atau muncul. Jadi asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya hadis atau konteks yang mengatakan pada turunnya suatu hadis. Urgensi ilmu asbabul wurud dalam studi hadis. Ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis secara tepat karena membantu menentukan apakah hadis bersifat umum atau khusus, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak, menjelaskan apakah ada pembatalan dalam hadis, mengungkapkan sebab-sebab yang mendasari suatu hukum dalam hadis, membantu memahami makna hadis yang sulit atau muskil, mencegah kesalahpahaman dan interpretasi keliru terhadap hadis yang dikutip tanpa konteks. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud. Beberapa contoh aplikasi ilmu asbabul wurud dalam memahami hadis adalah toharo, sholat, dan puasa. Ilmu ini membantu memperjelas makna dan penerapan hadis sesuai dengan konteks aslinya, sehingga pemahaman terhadap hadis menjadi lebih akurat dan tidak sah kaprah. Yang terakhir, pengertian tahrij hadis. Tahrij hadis adalah suatu metode ilmiah dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber asli sebuah hadis. Proses ini bertujuan untuk mengetahui di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab hadis primat, siapa yang para perawinya, dan bagaimana kualitas sanad serta matannya. Dalam proses tahrij, seorang peneliti harus akan menghubungkan hadis yang disebutkan dalam suatu buku atau perkataan ulama dengan sumber aslinya, misalnya dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abdul Dawud, dan atau kitab lainnya. Yang kedua, manfaat tahrij al-hadis. Tahrij hadis memiliki berbagai manfaat penting baik dalam studi keilmuan maupun dalam praktik dakwah. Beberapa manfaat antara lain: mengetahui sumber hadis secara tepat, menilai kualitas hadis, memverifikasi kebenaran dalam sebuah hadis yang banyak tersebar di masyarakat, mendukung kajian ilmiah dan akademik, menjaga kemurnian ajaran Islam, meningkatkan pemahaman tentang sanad dan matan hadis. Yang ketiga, cara melaksanakan tahrij al-hadis. Untuk melakukan tahrij hadis secara benar dan sistematis, terdapat beberapa langkah penting yang harus ditempuh. Pertama, mencari hadis berdasarkan lafaznya. Yang kedua, menentukan sumber hadis. Yang ketiga, menganalisis sanad hadis. Yang keempat, menilai matan hadis. Yang kelima, menyampaikan hukum atau derajat hadis. Yang keenam, mencantumkan hasil akhir tahrij.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yularsati dengan NIM 12401217. Di sini saya akan mengerjakan UTS Ulumul Hadis, yaitu membaca materi 1 hingga 11 banyak 7 kali. Materi pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Definisi hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Dalam kajian Ulumul Hadis terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan penting untuk dipahami perbedaannya. Hadis secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau. Sunnah memiliki arti yang hampir sama dengan hadis, namun sering digunakan dalam konteks hukum dan praktik keagamaan. Dalam ilmu fikih, sunnah merujuk pada suatu yang dicontohkan oleh Nabi dan dianjurkan untuk diikuti. Kabar bisa berarti berita. Dalam sebagian literatur, kabar digunakan secara umum untuk semua riwayat baik dari Nabi maupun selain Nabi. Ada juga ulama yang membedakan antara hadis khusus dari Nabi dan kabar dari selain Nabi. Kabar bisa Atsar biasanya digunakan untuk merujuk kepada riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, bukan dari Nabi. Namun dalam beberapa penggunaan, atsar juga berarti hadis. Yang kedua, urgensi hadis dalam studi Islam. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Banyak hukum dalam Islam yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, melainkan dijelaskan melalui hadis Nabi. Hadis membantu memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Nabi sebagai penerima wahyu adalah penjelas langsung terhadap Al-Quran. Dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam, seperti fikih, tafsir, akhlak, dan sejarah Islam, hadis menjadi referensi utama untuk mengetahui praktik dan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Hadis juga menjadi dasar pembentukan peradaban Islam yang ideal, karena berisi teladan hidup Rasulullah yang mencakup berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan ibadah. Yang kedua, materi tentang dalil kehujahan hadis. Dalil kehujahan hadis dalam Islam didasarkan pada beberapa aspek penting yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, dalil-dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengaitkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya, seperti Quran Surah Al-Imran ayat 32. Hal ini menunjukkan kewajiban mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Contoh hadis yang dijelaskan hukum secara rinci adalah sabda Nabi tentang potongan tangan pencuri untuk nilai tertentu. Hadis riwayat Bukhari yang memperjelaskan ayat Al-Quran tentang hukum pencuri. Yang kedua, dalil dari sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegangan teguh pada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Malik dan Hakim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: bayan takkid, menguatkan isi Al-Quran; bayan tafsir, menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan; bayan tafsir dan takkid, membatasi atau memberikan rincian terhadap ayat yang bersifat umum atau mutlak; bayan tasyri', menetapkan hukum secara mandiri dalam hal-hal yang tidak disebut dalam Al-Quran. Fungsi tafsir terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penting, yaitu 1. Bayan takrir. Hadis berfungsi sebagai penguat atau penegas terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ini menjelaskan dan memperkuat makna ayat-ayat yang ada. Contohnya, hadis tentang puasa yang menyatakan jika kamu melihat bulan maka berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari menguatkan perintah puasa dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bayan takkid. Hadis memberikan batasan atau syarat pada ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan hukum pencurian secara umum, hadis menjelaskan bahwa hukum bagi pencuri adalah memotong tangan mereka. Hadis riwayat Bukhari yang memberikan rincian lebih lanjut pada ayat terkait Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Yang ketiga, bayan tafsir. Hadis berfungsi merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Misalnya penjelasan mengenai cara pelaksanaan sholat atau zakat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran tetapi diuraikan dalam hadis. Yang keempat, taksis. Hadis berfungsi untuk mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan perintah untuk membuat baik pada orang tua secara umum, hadis dapat menjelaskan situasi spesifik di mana ketaatan itu harus diberikan. Yang terakhir, tasyri'. Hadis dapat menetapkan hukum baru yang tidak dapat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menciptakan norma-norma baru dalam konteks tertentu seperti dalam hal transaksi atau perilaku sosial. Yang ketiga, yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, sejarah hadis
prokodifikasi. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan oleh Rasulullah. Kemudian oleh para sahabat dan tabi'in, penulis hadis belum dilakukan secara sistematis dan penyampaian lebih banyak secara hafalan. Masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Setelah wafatnya Rasul dan generasi sahabat, mulai muncul kebutuhan untuk mengumpulkan hadis secara tertulis agar tidak hilang. Ulama mulai menyusun kitab-kitab seperti Muwatta, Malik, Sahih Bukhari dan lainnya. Yang ketiga, masa pertasihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada tahap ini, para ulama menyusun metode kritik hadis, ilmu mustalahul hadis untuk menilai keabsahan hadis termasuk klasifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sistem verifikasi hadis pun diperkuat. Baik, yang keempat yaitu hadis dari kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian dan contoh hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Contohnya, hadis tentang barang siapa yang berdusta atas namaku. Yang kedua, pengertian dan contoh hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh sedikit orang, namun kemudian tersebar dan dikenal luas oleh banyak orang. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang ketiga, pengertian dan contoh hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, bisa satu atau beberapa orang saja dalam setiap tingkatannya. Contoh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu tabi'in saja. Yang kelima, hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, mutawatir, tidak terdapat kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hadis sahih merupakan tingkatan hadis tertinggi dan dapat dijadikan sebagai hujjah, dalil dalam agama Islam. Contoh hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Hadis sahih terbagi menjadi dua macam utama berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih li zatihi, yang kedua, hadis sahih li khairini. Hadis hasan secara bahasa berarti hadis yang baik atau bagus. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun dabitnya, kekuatan hafalannya lebih rendah dibandingkan perawi hadis sahih. Sanadnya bersambung, tidak terdapat syah, kejanggalan, dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hadis hasan berada satu tingkat di bawah hadis sahih dalam hal kekuatan hujjah, namun tetap dapat dijadikan sebagai dalil dalam agama Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dikaitkan dengan akidah. Contoh hadis hasan, innama abwaba jannati tahtati lisuyu. Artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Karena tidak memenuhi syarat tersebut hadis dhaif memiliki tingkatan yang paling rendah dalam ilmu hadis dan umumnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal-hal pokok seperti akidah. Namun sebagian ulama memperbolehkan penggunaan dalam hal faihalul amal, kekuatan amal dengan syarat kelemahannya tidak terlalu parah dan tidak bertentangan dengan adil yang lebih kuat. Contoh hadis dhaif. Hubbul watani minal iman, artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Berikutnya, materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Rangkaian perawi hadis harus bersambung tanpa ada yang terputus. Yang kedua, rawi adil. Para perawi harus memiliki sifat adil, yakni berakhlak baik dan tidak melakukan dosa besar. Yang ketiga, rawi dabit. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang terpercaya. Yang keempat, tidak janggal. Hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Yang kelima, tidak ada ilat. Tidak terdapat cacat tersembunyi dalam hadis yang bisa memengaruhi keabsahannya. Selanjutnya, syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi hadis. 1. Syarat dalam penerimaan hadis. Tahammul. Tahammul berarti menerima atau menanggung hadis dari guru atau sumbernya.
Syarat-syarat utama seorang perawi dalam tahammul adalah tamyiz, berakal, memiliki hafalan kuat, muslim, baligh, adil. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis. Ada berarti penyampaian atau meriwayatkan hadis kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Syarat-syarat perawi dalam ada adalah muslim, baligh dan berakal, adil, dabit, dan tidak lalai dan tidak banyak berangan-angan. Yang ketiga, siknot. Dalam proses tahammul ada serta kualitas persambungannya. Siknot adalah bentuk atau metode khusus yang digunakan dalam periwayatan hadis agar sanad dan matan hadis tersampaikan dengan benar dan terjaga keasliannya. Proses tahammul dan ada dilakukan secara ilmiah dan sistematis, bukan spontan atau tradisional semata. Hal ini bertujuan menjaga kualitas dan keaslian hadis yang diriwayatkan. Hadis yang diriwayatkan harus tidak aneh atau menyalah riwayat lain yang lebih kuat dan tidak ganjil bertentangan dengan kebiasaan periwayatan agar dapat diterima. Metode periwayatan melibatkan berbagai teknik seperti asima, mendengar langsung, al-kitabah, menulis, dan lain-lain yang diterapkan secara ketat untuk menjaga sanad dan matan hadis. Yang kedelapan yaitu hadis mauhud. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, yaitu hadis yang secara sengaja dibuat dan disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Yang kedua, kemunculan. Hadis palsu mulai muncul setelah wafat Nabi SAW, khususnya pada masa-masa pertikaian politik, munculnya golongan-golongan sesat, dan saat Islam mulai berkembang luas. 3 faktor yang melatar belakanginya: kepentingan politik, fanatisme golongan atau kelompok, usaha merusak Islam dari dalam, dan motif ekonomi, misalnya untuk menarik minat terhadap produk tertentu. Selanjutnya, tentang ilmu rijalul hadis. Yang pertama, pengertian ilmu rijalul hadis. Ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari segi identitas, kepribadian, kredibilitas, maupun latar belakang kehidupan mereka guna menilai validitas sebuah hadis. Urgensi ilmu rijalul hadis dalam studi hadis sangat penting dalam menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak. Melalui ilmu ini, kualitas sanad hadis dapat diuji sehingga diketahui apakah perawi tersebut sikah dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga, contoh aplikasi ilmu rijalul hadis digunakan dalam menelusuri sanad hadis dan menilai setiap perawi. Misalnya, jika ada perawi yang dikenal lemah atau pembohong, maka hadis yang diriwayatkan oleh bisa ditolak atau dinilai dhaif, lemah. Selanjutnya, ilmu asbabul wurud. Ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis, termasuk konteks historis peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan sanadnya pada waktu tertentu. Secara etimologis, asbab berarti sebab-sebab atau segala sesuatu yang menghubungkan suatu hal dengan hal lain, sedangkan wurud berarti datang atau muncul. Jadi asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya hadis atau konteks yang mengatakan pada turunnya suatu hadis. Urgensi ilmu asbabul wurud dalam studi hadis. Ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis secara tepat karena membantu menentukan apakah hadis bersifat umum atau khusus, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak, menjelaskan apakah ada pembatalan dalam hadis, mengungkapkan sebab-sebab yang mendasari suatu hukum dalam hadis, membantu memahami makna hadis yang sulit atau muskil, mencegah kesalahpahaman dan interpretasi keliru terhadap hadis yang dikutip tanpa konteks. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud. Beberapa contoh aplikasi ilmu asbabul wurud dalam memahami hadis adalah toharo, sholat, dan puasa. Ilmu ini membantu memperjelas makna dan penerapan hadis sesuai dengan konteks aslinya, sehingga pemahaman terhadap hadis menjadi lebih akurat dan tidak sah kaprah. Yang terakhir, pengertian tahrij hadis. Tahrij hadis adalah suatu metode ilmiah dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber asli sebuah hadis. Proses ini bertujuan untuk mengetahui di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab hadis primat, siapa yang perawinya, para perawinya, dan bagaimana kualitas sanad serta matannya. Dalam proses tahrij, seorang peneliti harus akan menghubungkan hadis yang disebutkan dalam suatu buku atau perkataan ulama dengan sumber aslinya. Misalnya dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan
Dawud atau kitab lainnya. Yang kedua, manfaat tahrir al-hadis. Tahrir hadis memiliki berbagai manfaat penting baik dalam studi keilmuan maupun dalam praktik dakwah. Beberapa manfaat antara lain mengetahui sumber hadis secara tepat, menilai kualitas hadis, memverifikasi kebenaran dalam sebuah hadis yang banyak tersebar di masyarakat, mendukung kajian ilmiah dan akademik, menjaga kemurnian ajaran Islam, meningkatkan pemahaman tentang sanad dan matan hadis. Yang ketiga, cara melaksanakan tahrij al-hadis. Untuk melakukan tahrij hadis secara benar dan sistematis terdapat beberapa langkah penting yang harus ditempuh. Pertama, mencari hadis berdasarkan lafaznya. Yang kedua, menentukan sumber hadis. Yang ketiga, menganalisis sanad hadis. Yang keempat, menilai matan hadis. Yang kelima, menyampaikan hukum atau derajat hadis. Yang keenam, mencantumkan hasil akhir tahrij.